Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan channel Setelma Farm. Nah, di hadapan kita ini ada dua pot cabai yang sudah ukuran dewasa, yang berukuran fase generatif atau berbuah. Sengaja kita angkat ke meja karena kalau di lapangan menjelaskannya itu lebih ribet dan panas gitu. Jadi biar nyantai sambil ngobrol sambil ngopi, kita bawa ke meja. Sebelumnya udah kita bahas bagaimana memupuk tanaman untuk yang fase vegetatif. Dan sekarang kita akan coba bahas pupuk untuk fase generatif. Nah, pada fase generatif ini kita konsentrasi adalah bagaimana membuahkan atau membungakan tanaman. Untuk cabai kira-kira umur 1,5 bulan sampai 2 bulan itu udah fase pembungaan atau fase pembuahan. Unsur yang dibutuhkan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pada fase pembungaan atau pembuahan, fase generatif, itu diperlukan unsur fosfat dan kalium yang lebih tinggi daripada nitrogen. Kalau pupuk makro yang sudah jadi, itu adalah ada NPK yang N-nya lebih rendah daripada P dengan K. Jadi NPK itu macam-macam, ada yang seimbang, ada yang N tinggi, ada juga yang ini NPK P dengan K lebih tinggi. Bisa juga pupuk Saprodap. Nah, contohnya ini, sini, coba tolong. Nah, ini ada pupuk Saprodap yang dimaksudkan ini N-nya 16, P-nya 20. Jadi P-nya lebih tinggi daripada N, sangat cocok untuk pada fase generatif, pada fase pembuahan. Nah, nanti pada video berikutnya akan kita perlihatkan tanaman cabai yang sudah produktif, tetap di polybag juga. Itu tinggi rata-rata 1,5 meter dan sudah sangat lebat berproduksi. Nanti kita lihat di lapangan pada periode berikutnya untuk penjelasan video-video yang akan datang. Nah, jadi pada fase ini dua hal yang paling penting adalah bahwa fosfat dengan kalium usahakan lebih tinggi daripada nitrogen. Bisa diracik sendiri antara urea, fosfat, TSP dengan kalium, bahwa N-nya lebih kecil dan fosfat dan kaliumnya yang lebih tinggi, atau beli pupuk makro yang sudah jadi seperti ini. Dan jangan lupa bahwa hal krusial, hal yang harus hati-hati, bagaimana cabai itu supaya bunganya tidak rontok. Jadi ini adalah buah pertama, alhamdulillah, walaupun belum lebat bang, tapi bunga-bunganya itu banyak. Ini yang jadi buah tuh belum seberapa banyak karena baru buah pertama. Bagaimana mengatasi rontok bunga? Usahakan menjelang berbunga seperti pada fase seperti ini, kita tambahkan pupuk mikro magnesium. Nah, untuk pupuk magnesium ini ada yang mengatakan mikro, tapi ada juga yang mengatakan bahwa magnesium itu bukan pupuk mikro, tapi second makro. Nah, kita tidak usah risau dengan perbedaan pendapat ini, yang penting aplikasinya. Jadi konon ada yang membagi pupuk itu seperti ini. Pertama adalah makro, nitrogen, fosfat, kalium. Yang kedua adalah second makro, itu disingkat kaboma. Kalsium, boron, magnesium, itu second makro. Baru ada yang ketiga pupuk mikro. Pupuk mikro itu terdiri daripada ada besi, Fe, kemudian ada, pokoknya di luar kaboma ada besi, ada seng, zinc, itu banyak macamnya. Tapi yang paling penting di dalam mengatasi buah supaya tidak rontok itu, fokuslah kepada mikro 3 tadi, kalsium, boron, magnesium. Bisa pupuk yang sudah lengkap ataupun pupuk tunggal hanya magnesium seperti yang tadi saya perlihatkan, itu udah cukup bagus. Nah, itulah sekilas mengenai pupuk pada fase generatif. Di luar pupuk-pupuk tambahan yang lain, itu kita tahu seperti pupuk kandang dan lain-lain, itu nanti bila perlu kita bahas juga. Tapi itulah intinya, bagaimana untuk memberikan asupan yang cukup pada setiap tanaman dengan unsur-unsur sesuai dengan yang diperlukan. Itulah sekilas bagaimana cara memupuk tanaman pada fase generatif seperti ini. Terima kasih.
Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertani kita bisa.